Halo anak-anak SD Kristen Kalam Kudus. Shalom. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 2? Misita berharap kalian tetap sehat, semangat, ceria, dan tetap rajin belajar. Nah, hari ini kita akan belajar lagi ya. Nah, kita akan belajar dari tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Kita akan belajar PPKN. Kita mau belajar tentang materi apa ya kira-kira? Nah, kita lihat ya slide selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Ya, ini adalah pengguna jalan raya. Apakah mereka sudah menaati aturan yang ada di jalan raya? Sudah ya, ini adalah ketika lampu merah mereka berhenti, pengguna kendaraan ini berhenti di belakang garis. Ini sudah benar ya. Lalu ini adalah orang yang menyeberang jalan pas di garisnya ya. Nah, ini salah satu contoh orang-orang yang menaati aturan di jalan raya. Nah, pastinya anak-anak pernah melihat ini di jalan raya ya. Ini ada aturannya ya anak-anak ya. Ketika kalian di jalan raya ada lampu traffic light. Nah, ini ada aturannya. Ketika lampu merah menyala artinya stop atau berhenti. Ketika lampu kuning yang menyala artinya kita harus siap-siap. Lalu ketika lampu hijau yang menyala artinya pengguna kendaraan itu boleh jalan terus ya. Oke, begitu anak-anak ya. Ini aturan ketika jalan di jalan raya. Nah, kita akan belajar tentang aturan. Miss Ita menjelaskan dulu apa itu aturan. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Yang kedua, aturan dibuat sebagai petunjuk kita untuk bertingkah laku. Aturan harus ditaati oleh semua orang. Nah, ini anak-anak yang penting. Aturan ini harus ditaati oleh semua orang. Ketika aturan ada di sekolah, berarti semua warga sekolah harus menaati aturan itu. Ketika aturan itu ada di rumah, berarti semua anggota keluarga harus menaati aturan di rumah. Ketika di jalan raya, di lingkungan masyarakat, itu pasti ada aturannya dan semua orang harus menaatinya. Aturan itu ada manfaatnya dan akibatnya jika tidak menaatinya. Nah, kita akan belajar aturan di rumah. Nah, ini kita belajar aturan di rumah dulu ya anak-anak ya. Aturan di rumah itu dibuat oleh orang tua. Dan aturan di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, misalnya kakak, adik, kalian sendiri, papa, mama. Bisa juga nenek dan kakek ketika nenek dan kakek ada di rumah kalian juga. Ya, begitu anak-anak. Atau tante, om, ketika ada di rumah kalian juga harus menaati aturan yang ada di rumah. Contoh aturan di rumah. Nah, Miss Ita memberikan beberapa contoh aturan di rumah. Kira-kira sama nggak ya aturannya dengan aturan di rumah kalian? Nah, mencuci tangan. Nah, sebelum makan ataupun setelah makan harus cuci tangan ya. Atau setelah melakukan aktivitas lain, misalnya setelah belajar, setelah membaca buku, setelah bermain, kalian harus cuci tangan supaya terhindar dari penyakit. Lalu apalagi? Oh ya, membereskan mainannya sendiri. Ketika bermain, lalu sudah selesai, mainannya harus dibereskan. Supaya apa? Supaya rumah rapi ya. Nah, ini anak-anak contoh aturan di rumah lainnya. Nah, meletakkan sepatu pada rak sepatu. Nah, setelah memakai sepatu, boleh sepatunya diletakkan di rak sepatu. Jangan diletakkan sembarangan, itu terlihat tidak rapi ya. Nah, ada lagi nih, menggosok gigi sebelum tidur. Nah, itu ya anak-anak harus menaati aturan di rumah, menggosok gigi sebelum tidur. Supaya apa? Supaya kita sehat, gigi kita sehat. Contoh aturan di rumah yang lainnya Miss Ita tulis ya ini ya. Nah, misalnya ada bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun harus merapikan tempat tidur.
selalu minta izin ketika berpergian, ketika mau pergi mungkin ke sekolah harus pamitan dengan orang tua, mau bermain juga harus pamitan kepada orang tua ya anak-anak ya. Nah, bermain setelah belajar. Ada yang punya aturan di rumah itu bermain setelah belajar. Belajar dulu baru boleh bermain. Lalu, aturan yang kelima, contoh aturan di rumah yang kelima, menonton televisi di luar jam belajar. Nah, misalnya belajar malam ya, belajar pukul 7 malam. Nah, belajar dari pukul 7 sampai 8. Nah, itu nggak boleh nonton televisi dari pukul 7 sampai 8. Nah, setelah itu boleh, dan itu pun ada batas waktunya ketika menonton televisi. Nah, lalu yang keenam, menggunakan laptop atau HP sesuai dengan keperluan. Nah, anak-anak ketika masa pandemi ini anak-anak belajar di rumah, belajar online. Nah, anak-anak juga harus menggunakan laptop dan HP sesuai keperluan. Saat mau mitno saja, saat mengerjakan tugas saja, tidak boleh terlalu lama ya, karena tidak baik. Ya, begitu anak-anak. Nah, anak-anak, aturan di rumah setiap keluarga itu berbeda-beda. Mungkin aturan di rumahnya Archila, aturannya di rumah Kena, aturannya di rumah Jevon itu beda ya, tidak sama, tapi ada yang sama. Aturan setiap keluarga itu berbeda. Nah, ketika kita sudah taat pada aturan, apa manfaatnya? Nah, coba lihat gambar ini. Ketika kita membereskan tempat tidur, setelah bangun tidur, apa manfaat yang didapat? Satu, mungkin rumah menjadi rapi dan nyaman ya ketika dibereskan dengan rapi, terlihat rapi. Nah, lalu yang kedua, aturan di rumah harus membuang sampah pada tempatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya rumah menjadi rapi, kalian terhindar dari penyakit, rumah menjadi bersih. Nah, aturan lain di manfaat aturan di rumah yang lainnya ya. Oke, agar kegiatan di rumah berjalan dengan lancar. Nah, ketika kalian misalnya bangun pagi pukul 5, setelah itu mandi, sarapan, lalu belajar online. Nah, ketika itu kegiatan itu dijalankan dengan aturan yang ada, dengan tertib, maka kegiatannya akan lancar, tidak ada yang terlambat, ya kan? Oke, tidak mendapatkan konsekuensi. Ya, betul. Yang ketiga, melatih kita untuk hidup tertib. Ya, aturan itu melatih kita untuk hidup tertib, disiplin ya. Hidup menjadi nyaman dan tenang ketika kita menaati aturan. Nah, apa anak-anak ketika kita tidak menaati aturan, apa akibatnya? Hidup jadi semaunya, akan terjadi pertengkaran ya, karena ada salah satu anggota keluarga mungkin yang tidak taat aturan, ya kan? Hidup menjadi kacau, mendapatkan konsekuensi. Nah, anak-anak, Miss Ita mau bertanya pada anak-anak semua, apa aturan yang ada di rumah kalian? Coba sebutkan 5 saja. Ya, besok kalian boleh menyebutkannya saat mitno ya, bersama Miss kalian ya. Kelas 2A bersama Miss Bella, kelas 2B bersama Miss Ita, kelas 2C bersama Miss Eva ya. Anak-anak, tetap semangat belajar, tetap ceria, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa ya anak-anak ya, tetap berdoa, dan jangan lupa lagi belajar dari buku tematiknya. Oke, anak-anak? Dadah anak-anak kelas 2.